Kalau GMPS itu apa? Nah, di Suryalaya ini karena mungkin sudah banyak Ikhwan Suryalaya yang belajar, mungkin yang mereka mau belajar zikir lah ke Pengasah Bahanom. Akhirnya sebelumnya udah ada yayasan Serba Bakti Suryalaya. Cuman kalau ceritanya di Suryalaya ini yang banyak itu bukan bukan aset ya. Yang banyak itu justru Ikhwan, murid yang banyak itu kan. Iya. Makanya perlu dibentuk sebenarnya, dibentuk yang namanya organisasi. Jadi Pondok Pesantren Suryalaya membuat organisasi-organisasi yang mungkin maksud dari Pondok Pesantren Suryalaya itu supaya bisa mengakomodasi keinginan dari si Ikhwan ini. Bikinlah namanya sebelumnya LDTKN, Lembaga Dakwah Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Itu sudah terbentuk seluruh Indonesia ada. Jadi di pusatnya itu di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ada Korwil, tiap provinsi namanya Korwil. Kalau tiap kabupaten namanya DPD. Nah, DPD. Nah, perwakilan. Iya, DPD. DPD. Nah, DPD. Nah, itu untuk Ikhwan. Nah, ternyata dari ibu-ibunya sendiri mereka pengen ada organisasi sendiri, bikin itu dulu Abang pernah bikin. Namanya Bubela. Nah, sampai sekarang Bubela. Namanya Bubela organisasinya gitu kan. Singkatan dari apa itu? Ada kepanjangannya. Apa itu? Beres laku lampah. Singkat Bubela. Iya. Nah, untuk GMPS sendiri ini dibuatlah GMPS ini buat anak mudanya. Kebetulan regenerasi. Buat regenerasi yang udah sebelumnya lembaga dakwah tadi. Kebetulan kalau nggak salah pengarah itu siapa? Jadi ini ya. Ketua umumnya. Bukan ketua umumnya. Daus. Kang apa? Firdaus. Firdaus jadi itu pembina. Nah, ada pembina. Dewan pembina kebetulan. Kang Firdaus itu putra bungsu. Putra bungsu Bahanom. Beliau masih muda. Oh iya. Masih muda. Umur baru mungkin belum sampai 30 lah. Ada 30. Ada 40-an ya? Belum 30. Hah? Belum 40. Belum lah, masih 30, masih muda lah. Masih muda. Nah, beliau jadi ketua pembinanya di situ. Dan beliau membina untuk anak-anak mudanya gitu. Dibikinlah GMPS gitu. GMPS ini panjangan dari Gerakan Muda Generasi Muda Pesantren Suryalaya. Oh iya. Di Karawang beliau ketuanya. Oh siap. Pak Erwin Nurdin. Kang Erwin Nurdin. Mungkin kegiatan GMPS Kang Erwin Nurdin bisa menjelaskan kegiatan apa aja sih di Karawang. Kegiatan naonnya Kang Erwin. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Erwin Nurdin dari DPD GMPS Kabupaten Karawang. Kami dari dibentuk itu intinya untuk regenerasi, mengamalkan dan melestarikan ajaran Pondok Pesantren Suryalaya. Ya. Alhamdulillah kami sudah dibentuk itu tahun 2020 tahun kemarin. Di GMPS Kabupaten Karawang itu kami sudah hampir 1 tahun di GMPS dari Kabupaten Karawang. Nah, kegiatan kami yang sebetulnya sama dengan yayasan, dengan LDTKN atau Bubela. Cuman dalam hal ini kami hanya mengkoordinir Ikhwan muda supaya lebih giat lagi untuk berbuat hal-hal yang positif dengan cara bergabung di GMPS, dan amaliyahnya pun sangat banyak. Kita belajar zikir, belajar khataman dan manaqib. Kami di Karawang sudah cukup banyak kegiatan, alhamdulillah. Di antaranya yaitu kita lagi berproses mencari anggota, membentuk ranting juga agar kami bisa menyebarkan ajaran dari Pondok Pesantren Suryalaya. Ya intinya kegiatan positif lah. Betul. Bergaul yang bukan semestinya gitu. Kita kan di sini terarah gitu kan, bisa
pengajian. Mungkin kalau anak muda sama anak muda lagi kan bisa nyambung lah. Benar, benar, benar. Ya itu saja sih. Kalau di Kerawang sudah berapa Kang ininya ranting-ranting atau apa itu? Kalau untuk ranting sih kita masih dalam tahap proses, belum mempunyai ranting sih sebenarnya. Cuman kita akan ada arah ke sana untuk pembentukan, mencari anggota gitu, siapa yang mau bergabung belajar sikil bareng-bareng sama kita. Jadi kalau di Kerawang di pusatnya di mana GMPS? GMPS kebetulan sekarang berpusat ataupun berkantor di perumahan Bintang Alam. Bintang Sekretariatnya di perumahan Bintang Alam, di B12 ya. Di situ kantor kami. Ya. Bintang Alam itu kecamatan mana Kang? Sama Jambi Timur. Oh, Jambi Timur ya. Jambi Timur ya. Oh ini Kang Haji Wardoyo. Di GMPS-nya atau di apanya Kang Haji? Kalau saya di seluruhnya. Di seluruhnya. Iya. Jadi di LDTKN. Di yayasan iya, di LDTGN iya, di GMPS iya, di Baikernya juga iya. Termasuk Pak Habib Rahmat juga termasuk, karena kalau saya sifatnya sebagai support di setiap kegiatan mulai dari yayasan, LDTGN, GMPS, Ibu Bella, Baiker. Nah, kita mensupport seluruh kegiatan-kegiatan amaliyah yang ada di Kabupaten Karawang. Tidak lepas dari acuan dari Pondok Pesantren Suryalaya Pusat. Nah, maka di setiap kegiatan ini di 5 organisasi resmi kita selalu berkoordinasi. Ya. Karena Ikhwan di Kabupaten Karawang itu cukup besar. Ya, ya. Kurang lebih sekitar 7 ribuan. Banyak tuh. Jadi di seluruh Kabupaten Karawang. Kalau dulu sampai ke 10.000. Nah sekarang sudah, karena ada lain sesuatu hal, maka setiap wilayah itu sebenarnya kita ada. Setiap kecamatan, setiap desa itu kita ada. Termasuk di Kecamatan Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, di Banyusari, di Kosambi Lempeng kita ada. Jadi hampir seluruh kecamatan, kalau ujung hidulnya adalah dari Tegalwaru kita ada. Sampai ke ujung kalernya kita masuk ke Pakis sama ke Cemarajaya kita ada. Ikhwan kita nyebar. Nah maka tadi yang dikatakan oleh Pak Habib Rahmat selaku ketua yayasan, selaku ketua lembaga dakwah, selaku penasihat di GMPS, kita ini sebagai kepanjangan tangan pengarsa Abah Anom, yaitu Syekh Ahmad Syahibul Tajul Arifin, untuk membantu beliau, dipercayakan oleh beliau untuk membantu pembinaan yang mencakup 3 hal tadi: mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thorikoh Qodriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Syekh Ahmad Syahibul Tajul Arifin mursyidnya. Nah maka seluruh kegiatan ini kami bersama-sama mengemas. Dan alhamdulillah sampai perjalanan sampai detik ini kegiatan kami adalah meliputi ziarah, pembinaan akhlakul karimah, melalui zikrullah, terus pembinaan kepada bidang usaha. Kita sedang menggeluti beberapa hal untuk pembinaan ekonomi Ikhwan ke depan. Nah kemudian kita juga menggali potensi-potensi anak-anak muda. Jadi mengarahkan supaya anak-anak muda ini tidak terperosok ke hal-hal yang negatif. Apalagi sekarang ini zamannya Apa itu? Corona. Kemudian zamannya HP segala macam. Sekarang makanya pembinaan seperti ini perlu kita arahkan kepada teman-teman muda di GMPS itu, supaya merangkul anak-anak muda supaya tidak terjadi hal yang negatif, apalagi sekarang lagi marak narkoba. Betul. Nah di Suryalaya itu, di Pondok Pesantren Suryalaya itu dulu terkenalnya adalah sebagai pengobatan narkoba. Iya. Di zaman Abah Hanom itu kan sampai sekarang. Nah, padahal yang intinya adalah Suryalaya itu pembinaan akhlak, supaya tidak terjerumus ke sana. Setelah diobati sembuh, kemudian
teman-teman yang tadinya terjerumus menjadi orang-orang yang baik setelah keluar dari Inabah. Kalau ceritanya ziarah ke Kiai Muhammad Isa gimana ceritanya? Kami ini melakukan ziarah-ziarah itu bukan hanya ke Syekh Muhammad Isa, Ya. tapi ke wali-wali Allah yang ada di Kabupaten Karawang yang tadi yang di sanadnya jelas, kemudian referensinya jelas. Kami selalu ziarah. Ya. Kita lakukan setiap tahun sekali. Ya. Nah, kemudian nanti kita ada ziarah Wali Songo. Nah, kemudian nanti kita ada ziarah makam-makam para wali atau para sesepuh, para bupati yang sanadnya jelas di Purwakarta, Sukabumi, kemudian ke Banten. Nah, kita lakukan juga. Tapi yang jelas kita tidak terlepas dari sunatullah, Klub Jambe. sunatnya Rasulullah. Nah, kita lakukan apa yang diperintahkan, apa yang disunahkan oleh guru, kita lakukan. Ada tambahan Pak Ji? Kalau sekarang ini kita lagi acara tahunan sebenarnya. Acara tahunan ya? Tahunan, kalau di GMPS ini ada acara ziarah lokalnya lokal Karawang, karena Klub kita orang Jambe. Karawang. Oh iya. Kita tadi ziarah di Sidagung, terus ke Syekh di Sadamalun, Syekh siapa? Syekh Muhammad Toha ya. Muhammad Toha, Muhammad Tengku, ya. Terus tadi ke Syekh Turo, Syekh Bentong, terakhir ke Syekh Muhammad Isa. Nah, kebetulan Syekh Muhammad Isa ini beliau adalah wakil talqinnya Syekh Tolha. Ya, betul. Wakil talqinnya Syekh Tolha. Syekh Tolha itu gurunya Abah Sepuh. Syekh Abdullah Mubarok. Oh. Jadi Syekh Tolha itu punya murid Syekh Abdullah Mubarok, gitu kan. Dan Syekh Muhammad Isa. Nah, dari Syekh Abdullah Mubarok punya murid lagi, kebetulan putranya beliau adalah Syekh Ahmad Sohibul Wajil Arifin, beliau yang mursyid kita sekarang, gitu kan. Oh iya. Abah Hanom itu Iya. Abah Hanom itu penerus dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarok. Nah, kebetulan masih nyambung, jadi sama lah gitu. Jadi syaratnya jelas ya, Pak? Iya, jelas gitu. Iya. Seperti itu. Jadi satu guru tadi silsilahnya nyambung. Iya. Jadi Syekh Toha, kemudian Syekh Abdullah Mubarok, Syekh Ahmad Sohibul Arifin. Nah, Syekh Muhammad Isa ini kan wakil talqinnya Syekh Toha. Betul, Nah, Syekh betul. Toha ini punya murid Syekh Abdullah Mubarok. Nah, ini termasuknya. Iya. Gitu, termasuk muridnya Syekh Toha. Iya. Nah, maka sanadnya masih nyambung. Iya. Nah, maka karena itu ya kita kirim doa juga. Betul. Jika bakalnya Torikoh di Karawang itu ya di sini. Gitu. Oh iya. Dari mulai jadi yang bermusik ke Setoha, Abah Sepuh dan Abah Hanom. Jadi cikal bakalnya dari sini. Maka karena tadinya itu yang kita tahu adalah dari Mama Imam ini sebagai termasuk murid-murid beliau juga, termasuk ada abahnya Haji Imam ini namanya Bang Usman. Yusman ya. Yusman itu muridnya Iya, betul. bisa jadi nyambung. Jadi nyambung lah gitu. Iya. Maka ya ini kewajiban kita untuk kirim doa gitu. Betul. Dan kita murni. Tidak ada tumpangan, kalau mungkin supaya tidak jadi fitnah, kita hanya niatkan ziarah ini untuk kirim doa. Gitu. Tidak ada embel-embel nanti dikatakan bahwa ini bid'ah. Tidak minta apa-apa, kita tidak ingin kaya atau apa, bukan. Tapi kita murni kegiatan kita untuk kirim doa. Jadi kalau acara ziarah itu kita diajarkan oleh guru kita itu, kita bukan untuk minta di makam tersebut, tapi kita mencari ridho Allah di situ. Ya, kebetulan beliau yang sudah mendahului kita ini, yang kita percayakan beliau makamnya sudah dekat lah, gitu. lebih takwa dekat kepada Allah gitu. Ya, kita mendoakan beliau. Ya, sebenarnya secara hakikat bukan mendoakan beliau, mendoakan kita sendiri sebenarnya gitu. Itu seperti itu. Jadi kita cari ridha Allah aja, yang mendekati orang-orang yang wali Allah lagi, dan mengingatkan kita akan kematian. Itu aja. Baik, atur nuhun Pak Haji. Ya.
Sama-sama Bunda. Pak Haji, atur Siap, mohon Mangga, sama-sama.